Selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022. Sebagai inspirasi bagi kita hari ini, kita ambil kutipan dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang pertama. Minggu pertama di dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Ada 4 minggu Advent, 4 minggu penantian menjelang hari Natal, hari kelahiran Yesus. Tapi pada masa Advent juga kita diingatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka Advent adalah persiapan Natal, sekaligus Advent adalah persiapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar seputar kedatangan Yesus itu. Pada Injil hari ini misalnya dikatakan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau ada suatu peristiwa penting, paling repot atau paling rumit itu kalau tidak ada persiapan. Misalnya lah, ya kan, kita mengajar tanpa persiapan, bisa nanti keluyuran kemana-mana pelajaran yang kita beri, nggak terarah. Kalau mau berangkat keluar kota ke rumah anak misalnya, mau bermalam di situ, tak ada persiapan yang cukup, bisa banyak yang ketinggalan itu. Alat cukur tinggal lah, pakaian tinggal lah, repot lagi nanti sana beli-beli kan, karena tidak dipersiapkan. Kalau mau ngantor tidak ada persiapan, bisa pulpen tinggal lah, catatan tinggal lah, ini tidak dibawa lah. Banyak yang menjadi merepotkan kalau persiapan tidak ada. Nah, bagaimana kalau Yesus mau datang juga tanpa persiapan? Jangan-jangan kita nanti ditinggalkan. Tadi katanya kan ada 2 orang di ladang, 1 dibawa, 1 ditinggalkan. Kita selama ini pikir, loh, aku sama kawanku sama,
Aku petani, dia petani. Loh, bagaimanapun samalah kami nanti. Ternyata persiapannya jauh lebih baik. Akhirnya dia yang diikutkan, dibawa ke surga, kita tertinggal. Saudara-saudari, kalau kita mau menyambut kedatangan Yesus, harus ada persiapan. Bagaimana persiapan yang baik untuk menantikan kedatangan Yesus, khususnya kedatangan Yesus yang kedua kali? Kata Rasul Paulus tadi di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Inilah tadi saudara-saudari bacaan yang kedua. Katanya, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, karena saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Telah hampir siang. Marilah kita menggunakan perlengkapan senjata terang. Jangan sampai kita pada waktu kedatangan Yesus itu kita berpesta pora dalam kemabukan. Tinggalkanlah percabulan, tinggalkanlah hawa nafsu, tinggalkanlah perselisihan dan iri hati. Jangan sampai kita hanya memuaskan keinginan-keinginan jasmani. Itulah kalau persiapan menurut Rasul Paulus, saudara-saudari. Kita harus mempergunakan perlengkapan senjata terang. Mengenakan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, kalau kita berpihak kepada Tuhan sendiri, dalam batin kita tekadkan kita memihak Tuhan. Kita tidak mau lagi membuat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi gampang marah. Kalau misalnya pasangan kita salah, bisa kita maafkan. Dan kita toleran. Kan lebih cerah dia. Karena kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Kita menghargai apa yang nampak, apa yang lebih dari yang nampak itu. Upaya-upaya pasangan kita untuk membahagiakan kita. Upaya-upaya dari orang-orang di rumah kita untuk memperlengkapi apa yang perlu di rumah kita. Ini kan lebih mempergunakan senjata terang dan sudah meninggalkan kegelapan itu, saudara-saudari. Pada diri anak-anak kita pun harus lebih kita tanamkan, ya. Kita ajari tata krama yang baik. Kalau misalnya orang tua sedang berbicara, kan, anak-anak dilonong dan terus menuntut apa yang dia mau, ingatkan, orang tua sedang ngomong. Ini tata krama supaya tertanam dalam diri anak kita itu tata krama yang baik. Kalau ada makanan pada makan bersama begitu, anak-anak langsung ambil dia punya sendiri kan. Itu harus diajarkan orang tua. Kalau ada orang tua, silahkan duduk pada orang tua. Anak-anak tak boleh begitu. Tata krama yang baik harus ditanamkan, saudara-saudara, supaya mereka mempunyai mentalitas yang baik, ya, budi yang baik. Lebih daripada sekedar keberhasilan jasmani. Nilai-nilai yang baik, angka-angka yang tinggi, tetapi kalau tidak ada budi yang luhur, bahaya, saudara-saudara, berbahaya untuk perkembangan anak-anak kita itu nanti di kemudian hari. Harus ditanamkan kejujuran, harus ditanamkan
bagaimana perangai yang baik, sopan santun, sehingga dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenakan Yesus di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyikan lagu kebanggaan kita itu. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam, saudara.